Ya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Sahibul bait dan jamaah sekalian, saya mohon maaf ini betul-betul sangat terlambat karena 2 hari ini mengurusin orang tua yang akhirnya opnami di Rumah Sakit Permata Bunda dengan indikasi sebenarnya rencananya mau operasi hernia, tapi begitu masuk rupanya ada karena sudah sampai pada tidak bisa ngomong, akhirnya diindikasikan kena stroke. Jadi harus menyelesaikan itu dulu. Insya Allah juga saya mohon izin nanti mungkin nggak bisa ikut siap ceramah, selesai saya langsung berangkat lagi karena hasil scan belum sempat saya, karena dokter baru masuk habis maghrib tadi dan belum datang. Materi kita, saya sebenarnya waktu malam Sabtu ini ada 2 malam yang kosong, jadi cuma susah ngaturkannya. Kalau 1 bulan sekali itu malam Sabtu keberapa? Karena di tempat yang lain itu dia pokoknya selang-seling. Kemarin berisi, ini kosong. Jadi kena kosong maka saya iakan yang malam ini. Jadi malam Sabtu depan saya berisi, terus kosong lagi. Cuma kalau kita mau lebih fleksibel, nanti saya yang akan terus ngubungin Bapak, Pak, saya bisa malam Sabtu ini gitu kan. Jadi tetap kita dapat jatah sebulan sekali. Dan kemudian saya merencanakan kajian kita adalah akidah. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa bantu kita, cuma pendekatannya lebih fleksibel lah, lebih disesuaikan dengan kebutuhan kita. Materi ini semua saya record, ini sudah saya record insya Allah. Nanti bagi yang mau mengulang itu saya upload ke YouTube atau bisa minta langsung sama saya nanti. Jadi mungkin setiap malam saya datang bulan berikutnya sudah saya taruh di CD, silahkan diperbanyak seperti materi malam ini. Malam ini insya Allah kita akan mendiskusikan sifat orang-orang beriman. Kalau sudah bicara sifat itu artinya sudah, jadi dimulai dari sesuatu kebaikan yang dibiasakan, dan kemudian setelah terbiasa itulah baru disebut sifatnya. Ya, jadi dan yang saya maksud dengan sifat di sini lebih kepada prosesnya dilatih dulu. Jadi ada sifat itu sifat bawaan. Ada sifat yang memang muncul setelah melalui proses pelatihan. Nah, sifat orang beriman itu adalah sifat yang melalui proses pelatihan, proses pembiasaan. Dan semua kita mungkin untuk bisa mendapatkan semua karakter orang beriman yang disebutkan dalam Al-Quran. Prosesnya memang harus belajar. Dan kita tidak boleh menyerah, karena setan ngerusak kita juga nggak pernah menyerah. Pada satu tingkat setan itu, jangankan kita, Nabi saja pun masih dicobanya terus itu. Ya, Nabi masih dicobanya. Bentuk-bentuk cobaan yang dibuat upaya setan untuk merusak Nabi SAW itu sampai pada tingkat mengganggu Nabi saat sholat. Jadi kalau kita mengalami proses diganggu setan saat sholat, hal yang wajar. Kenapa Nabi diganggu? Karena Nabi manusia. Nabi masuk dalam lingkup anak cucu Adam yang dia bilang sama Allah bahwa dia akan rusak itu bagaimanapun caranya. Jadi nggak ada persoalan, setan tuh nggak sungkan nengok saya ini misalnya, oh ini udah ustadz nih, payah nih, nggak ada sungkannya, dia udah punya kelas. Setan yang untuk ustadz itu adalah khusus sama dia. Nah, jadi semua orang yang punya kebiasaan baik juga itu bisa dia rusak. Makanya kita harus terus menjaga kebiasaan baik kita. Dan saya mau bilang ketika kita sedang bicara sifat orang mukmin ini, saya mau sampaikan siapa orang mukmin. Kita pendekatannya kita peras lebih lebih dalam. Kita ketemu bahwa orang mukmin yang dimaksud di sini adalah mereka yang beriman kepada Allah. Dan ini nanti kalau kita buka, iman kepada Allah itu bukan sekedar bicara percaya, harus dites. Benar nggak kita beriman sama Allah? Ya, kalau nggak ada masalah, ya oke. Tapi kadang kita udah saat anak mau masuk kerja, kita nggak percaya sama Allah di situ. Kita lebih percaya ada nggak orang yang bisa bantu. Terus kita lebih percaya sama duit. Kalau ada duit, apa yang tak bisa diatur? Nah, itulah ceritanya. Jadi beriman nggak dia sama Allah? Kalau dia beriman kepada Allah, Allah sudah bilang tidak, jangan, tapi dibuatnya. Itu menandakan dia tidak percaya penuh kepada Allah.
Orang yang berani atau sakit itu, atau ada orang yang merasa lebih pede kalau udah pakai batu akik yang diisi-isi khusus itulah. Kalau pakai batu akik nggak ada masalah, tak ada larangan. Bahkan kalau mau dibilang apa Nabi SAW pakai cincin, ya dia pakai batu cincin dan pakai bermata batu. Cuma memang cincin Nabi itu dia terbalik dibuatnya, matanya ditaruhnya ke belakang karena bahagian belakangnya sekaligus tempel. Setiap dia mau tempel surat pakai itu. Ya, cuma yang saya maksud ini kalau dianggap wah ini ada isinya ini, nah itu sama aja dia tidak percaya sama Allah, maka dia berusak dari sisi keimanan. Apalagi bentuk terganggunya keimanan kita itu banyak. Ada orang lagi senang, lagi susah, dia ingat sama Allah. Tapi kalau sudah senang datang, dia tidak ingat sama Allah. Lagi ada jabatan, lupa sama Allah. Dan saya melihat sendiri banyak kejadian di masyarakat kita. Orang ketika dia belum punya apa-apa, dia dekat, dia tawaduk. Tapi begitu dia punya apa-apa, dia kehilangan tawaduknya. Ketika dia mengira bahwa jabatan atau kursinya adalah sesuatu yang bisa membuat dia lebih hebat. Jadi kemuliaan dia terletak pada kursi yang dia dudukin. Saya ada sebuah ilustrasi menarik kemarin tentang kopi. Jadi ada murid-murid datang ke rumah seorang profesor. Mereka mau belajar tentang hidup. Jadi sang profesor membuat kopi dalam satu ceret, tapi gelasnya dibuatnya berbeda-beda. Ada yang dibuatnya gelas cantik, porselen cantik lah begitu. Ada yang gelas seperti ini, ada yang cuma sekedar cup karton itu. Ya kalau kita beli kalau di Arab kalau saya lihat itu dibeli chai itu pakai itulah dia. Yang di sini juga ada saya kira. Jadi jual pakai itu saja. Jadi begitu disediakan suruh ambil sendiri. Yang diperhatikannya masing-masing mahasiswanya itu memilih cangkir yang paling baik. Yang terlambat saja yang akhirnya ambil yang cangkir karton itu. Apa kata dia? Dan itu memang sudah watak manusia ya. Manusia suka memilih wadah yang lebih cantik. Dia lupa bahwa sebenarnya dia mengisi kopi yang sama. Mau di gelas yang cantik sama gelas yang tidak cantik, isinya adalah kopi dari ceret yang sama. Tapi karena diisikan di gelas yang cantik dengan ukiran atau lukisan di dinding gelas itu, kopi bisa jadi lebih bergengsi. Persoalannya sekarang adalah bagaimana kalian menyikapi kopi itu. Yang harusnya kalian syukuri adalah kalian masih dapat kopi yang sama sebenarnya. Tapi sering kali kita terpancing bahwa sama seperti rumah. Apa sih fungsi rumah dibangun? Mau besar mau kecil, rumah adalah tempat berteduh. Dia bisa tidur di situ, dia bisa rehat atau istirahat, dia bisa bergaul dengan keluarganya. Cantik dan jelek adalah persoalan waktu yang kemudian setelah mereka dipanggil Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan pergi dengan cara yang sama dari rumah yang berbeda itu. Dan mereka ditanamkan di satu tanah yang posisi atau prosesi penanamannya tidak jauh berbeda dan tidak membedakan antara kaya dengan miskin. Nah, ini kalau kita bicara keimanan, makanya iman adalah sesuatu yang harusnya tidak boleh berubah apapun kondisi kehidupan kita. Mau kaya, mau miskin, mau senang, mau susah, mau cantik, mau jelek, mau kulit hitam, kulit putih, kami semua ini adalah hamba Allah yang tetap pada posisi hamba apapun yang kami peroleh dalam kehidupan dunia ini. Apapun yang kita peroleh. Ya, apapun yang kita dapatkan, popularitas, kita dapatkan kekayaan, kita dapatkan jabatan, kita tidak pernah berubah satu mili pun dari fakta bahwa kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah stres. Tuhan kita sama. Tuhan yang punya langit itu. Tuhan yang punya malam ini. Tuhan yang punya matahari yang insya Allah akan bersinar besok. Tuhan yang memegang jantung kita. Tuhan yang tak pasti dia menentukan kematian kita kapan, yang kita tidak tahu. Sepintar apapun kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Dan kepada Tuhan itulah kita menyembah. Apa yang dimaksud dengan menyembah? Sebenarnya bahasa menyembah ini terlalu abstrak menurut saya. Kita harus lebih mempertajam bahasa ini dengan mengatakan, dan kepada Tuhan itulah kita memperbudak diri kita.
Kita menyatakan bahwa kita tidak punya kemerdekaan. Kita seperti pembantu dalam rumah besarnya. Tidak ada kehebatan kita untuk mengatur kedipan mata kita, tarik napas dan hembus napas kita. Nggak ada hebatnya kita. Dan kepada Tuhan itulah kemudian kita mengabdi. Kita menjadi hambanya. Kita tidak punya kemerdekaan atas diri kita. Dan kenapa? Karena Tuhan itulah yang telah membeli kita dengan surganya kalau kita mau. Coba bayangkan, surga itu Allah berikan tidak tergantung pada berapa lama usia kita hidup. Surga itu akan Allah berikan tergantung kepada seberapa mengerti, seberapa paham, dan seberapa dekat, dan seberapa mampu kita membuktikan bahwa kita memang budaknya apapun yang kita kerjakan. Apa bentuk perbudakan yang dia buat sama kita? Bentuk perbudakan yang dia buat sama kita adalah dia suruh kita jadi hamba, jadi budaknya, apapun posisi kita di antara manusia. Pak Gubernur itu cuma budak Tuhan, orang suruhannya Allah untuk jadi gubernur. Jadi maunya Allah sama dia, kau cuma mewakili peranku di situ, kerjakan apa mauku di situ. Ibu ada jadi istri, itu sebenarnya ibu jadi budaknya Allah untuk menjalankan peran jadi istri. Jadi saya kemarin ada orang tanya sama saya. Pertanyaan ini via SMS lah, tentang istri yang kesal lihat suaminya selingkuh, begitu. Lantas kemudian uniknya, kalau saya bilang lebih kurang ajarnya, suaminya ketahuan sama istrinya, tapi pakai dalil agama jawabnya. Jadi udah ketahuan istri itu, dia pakai dalil hadis bahwa istri itu harus melayani suami apa semua, nggak usah kau ributin ini, kau dilaknat Allah nanti kalau buat suami marah, macam-macam segalanya keluar. Jadi dia minta apalah yang harus saya buat, apakah saya harus nuntut cerai? Saya bilang, satu pernikahan itu baru boleh kau mengatakan bahwa cerai itu adalah jalan keluar terbaik ketika kau menemukan bahwa 2/3 agamamu tidak selamat, malah yang tinggal 1/3 itu pun habis dirusaknya. Artinya, apalah gunanya kau menikah jika agamamu hancur dalam pernikahan itu, sementara tujuan besar pernikahan adalah terjaganya agamamu. Sudah? Kalau kau tidak melihat itu, maka jangan minta cerai darinya. Ini satu kasus, kasus lain datang. Suami saya tidak benar, dia berbuat sesuatu yang menyakitkan hatiku. Dia tidak memberi nafkah lahir kepadaku. Ini pertanyaan dititipkan seseorang kepada seseorang untuk ditanyakan ke saya. Dia menyakitiku, dia tidak memberikan nafkah lahir. Apakah aku harus memberikan nafkah batinnya? Kata si istri. Apa saya jawab? Jangan karena seseorang bermaksiat kepada Allah di hadapanmu, maka kau pun merelakan diri untuk ikut pula bermaksiat kepada Allah di hadapannya. Kira-kira mungkin Bapak paham maksud saya ini ya, Ibu paham ya. Jangan karena seseorang bermaksiat kepada Allah di hadapanmu, maka kau pun mengikhlaskan dirimu, membiarkan dirimu untuk bermaksiat kepada Allah di hadapannya. Ya, dia tidak memberi nafkah lahir kepadamu, maka itu adalah kesalahan dia jika itu dilakukannya secara sadar, bukan karena ketidakmampuannya. Tapi jika kemudian kau menolak untuk memberikan kebutuhannya terhadapmu, darimu, maka sama saja kau menyuruhnya untuk terus bermaksiat kepada Allah. Bahkan bukan tidak mungkin dia akan berzina, karena kau tidak memberikan kebutuhan mendasar itu kepadanya. Itu yang saya maksud tadi. Jaga 2/3 agamamu. Ada seorang suami yang istri yang suaminya tidak benar, tapi karena tidak benar suaminya dia makin dekat sama Allah. Tiap malam dia tahajud, tiap hari dia berzikir, berdoa, terus melakukan kebaikan agar suaminya bisa lebih baik. Saya bilang dia harus pertahankan nikahnya. Karena bukan tidak mungkin dia akan kehilangan semua ibadah itu kalau dia berpisah dari suaminya. Karena itulah yang membuat dia dekat sama Allah. Nah, ini contohnya. Baik, kita kembali cerita kemari bahwa sifat, ya, apa yang pertama yang dimiliki oleh orang mukmin, dan ini diceritakan dalam surat Al-Anfal, adalah memiliki rasa takut ke dalam hatinya. Tolong pahami, wajilat qulubuhum itu bukan gemetar kalau disebut nama Allah. Wajilat ini artinya adalah
Ada guncangan yang membuat rasa takut di hatinya kepada Allah. Idza dzukirallah, dzukirallah apa maknanya? Diingatkan kepada sesuatu, apakah itu kebesaran Allah, kekuasaan Allah, ketinggian Allah. Kita baru dengar bagaimana gempa menghantam Nepal luar biasa, sampai 3.000-an orang lebih tewas. Itu kebesaran Allah. Itu tazkirah dari Allah. Apa susahnya bagi Allah jika Dia mau? Kita ini sebenarnya seperti jauh lebih dari noktah debu itu. Allah punya kuasa atas semesta yang luar biasa besarnya ini. Ya. Maka Allah bilang dalam Quran, "Antum asyaddu khalqan nabis sama." Apa kau yang lebih hebat kuciptakan ketimbang langit itu? Banaha, udah dibangun itu. Kalian tengok itu bagaimana banyak benda angkasa yang berkejaran untuk menghantam bumi, tapi kemudian Allah selamatkan. Tidak menembus bumi karena ada lapisan-lapisan oksigen. Nauzubillah. Ada orang yang di luar sana, mereka bermesraan. Mereka bukan suami, mereka bukan istri, tapi kemudian mereka melakukan maksiat. Tidakkah mereka tahu bahwa sebenarnya mereka bermaksiat dalam perlindungan Allah? Dan Allah akan tuntut pertanggungjawaban itu. Allah tidak melindungi maksiat mereka. Allah melindungi peran sejarah mereka sebagai wakil Allah, khalifah Allah, hamba Allah. Bukan untuk melakukan kemaksiatan. Tapi kalau semua kemaksiatan terus dilakukan, ada orang yang perempuan yang pakai baju dengan tidak lagi memperhatikan auratnya berjalan, apa dia tidak tahu kapan saja Allah bisa membiarkan benda angkasa itu menghantam dirinya? Kenapa dia tidak berpikir? Apa yang membuat kita merasa tenang bisa tidur malam hari? Apa karena kita bisa menjaga diri kita? Tidak ada satu manusia pun bisa menjaga dirinya. Allah yang menjaga mereka, Allah yang memberi tidur kepada mereka, Allah yang membangunkan mereka. Oke lah. Ketika ada orang sudah ngantuk sekalipun, belum tentu Allah kasih tidur sama dia. Bahkan ada orang Allah tidak kasih sama dia hidayah ngantuk. Coba bayangin itu. Saya pernah waktu haji sejarah saya pergi haji cuma sekali. Saya ikut satu kloter saya itu ada seorang tua yang tiap malam tidak bisa tidur. Jadi kalau mau tidur itu malam itu dia hanya berpegangan kepada dinding. Tidak geletak. Lantas kemudian menggoyang-goyangkan kepalanya terus. Satu hari saya tanya sama teman saya, kenapa itu Bapak? Oh, dia ada penyakit Ustaz. Masya Allah. Penyakit itu membuat dia tidak bisa tidur malam. Siapa yang kasih tidak tidur? Allah. Kenapa kita harus bilang Alhamdulillah? Karena Allah yang membangunkan kita, yang mengembalikan ruh kita itu. Ini kadang-kadang ini yang seharusnya wajilat qulubuhum. Maka hati mereka itu akan muncul rasa takut. Cobalah bayangkan. Berapa lama kita berperan dalam sejarah hidup kita? Sebentar. Satu demi satu orang meninggalkan kampung ini dan tidak pernah kembali lagi. Kemana mereka pergi? Ke alam barzah. Setelah alam barzah, apa yang akan terjadi? Allah akan menghisap mereka di akhirat. Allah akan bangkitkan kita semua. Dan Allah akan bertanya, semua nikmat yang kukasih, untuk apa kalian buat? Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat mulut, nikmat gigi, nikmat lidah, nikmat tangan, nikmat kemaluan, nikmat hati, nikmat semuanya. Kalian gunakan untuk apa? Aku kan sudah bilang sama kalian bahwa jangan gunakan untuk sesuatu yang tidak benar, aku tidak suka. Dan aku sudah bilang sama kalian bahwa jika kalian gunakan sesuatu yang tidak benar dan kalian tidak minta ampun kepadaku, hanya ada neraka bagi kalian di sini. Sebentar hidup dunia. Makanya seorang mukmin kalau dia diingatkan kepada Allah, rasa takutnya itu meninggi. Istri Umar bin Abdul Aziz itu selalu menceritakan bahwa persoalan yang paling sering, bahkan dianggap sebagai ibadahnya Umar bin Abdul Aziz, dia bisa satu malam nangis seperti anak kecil kehilangan mainan. Ketika ditanya kenapa, tidak ada, dia cuma takut sama Allah saja. Rasa takut jika nanti hari berbangkit Allah masukkan dia dalam neraka. Ya Allah, luar biasa. Seorang perempuan pernah menasihati Umar di pinggir jalan dengan bahasa yang kasar, tajam. Dulu kau tidak ada apa-apanya ya Umar. Kemudian Allah kasih Islam sama kau. Kemudian dalam Islam kau tidak ada kemuliaan sampai kau diberikan amanat menjadi khalifah. Maka jangan mentang-mentang jadi khalifah kau merasa tidak perlu lagi bertakwa kepada Allah. Itu nasihat perempuan itu. Kabarnya Abu Ubaidah yang berjalan bersama Umar bin Khattab itu kemudian mau mencoba menegur, jangan.
Jangan kau tegur perempuan yang karena dia ngomong, Allah menyambut ngomongnya dari langit. Itu diabadikan dalam surat Qad sami'allah allati tujadiluka. Allah mendengar kalimat seorang perempuan yang mendebatmu wahai Muhammad tentang suaminya kepadamu. Karena suaminya telah mentihar dia, itu kasusnya. Ya. Baik, kita kembali kemari. Jadi rasa takut. Belajar munculkan rasa takut ini bagaimana? Sebenarnya belajar memunculkan rasa takut adalah dengan fokus kepada titik ketidakberdayaan kita. Ya Allah, anakku masih kecil-kecil. Kalau aku kau panggil, gimana nasib anakku ini? Oke lah, semua kebutuhan rumah tangga bisa kau penuh, tapi istriku tidak pernah punya kemampuan bekerja. Nah, kira-kira itu aja latihan-latihan kecilnya begitu. Siapa bilang bahwa kita ini, aku sehat apa semua, itu orang tua saya itu yang sekarang semoga Allah memberi kesembuhan kepada beliau. Tak sangka ternyata sudah sekian titik sumbatan. Padahal begitu garangnya. Dan dia mencoba bersikap garang di saat dia sudah terbaring. Tidakkah kita tahu bahwa sebenarnya kapan saja Allah mau, Allah bisa. Maaf cakapnya anak-anak muda ini merasa kita masih muda, naik mau terbalik di sana. Apa susahnya bagi Allah untuk membiarkan itu terjadi? Kenapa kau tidak melihat bahwa sebenarnya ada titik ketidakmampuan yang kau pasti butuh Allah di situ? Saat kita tidak tahu apa yang terjadi di sana, saat itulah kita bersandar kepada Allah. Wahai Tuhan, jagalah suamiku, jagalah anakku, bantulah kami semua Tuhan. Titik inilah Allah membutuhkan kita atau meminta kita untuk pulang dengan rasa takut yang tinggi kepada Allah. Baik. Kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu bimakna Al-Qur'an ayat kauniyah. Bisa saja itu Al-Qur'an, bisa saja itu ayat kauniyah. Ingat Allah pernah hancurkan satu kota, dan kota itu hancur cuma satu kali ledakan gunung. Itu namanya kota Pompei. Allah hancurkan. Ingat ada berapa kampung dan kecamatan yang hilang di Aceh ketika tsunami melanda mereka. Tidak sulit bagi Allah. Apa susahnya bagi Allah untuk menghancurkan medan ini kalau Allah mau? Dan sudah banyak. Lihat Banjarnegara kemarin. Ketika Allah berkehendak, maka kampung yang bertahun-tahun, mungkin berpuluh tahun, mungkin beratus tahun kampung itu sudah ada. Tidak sulit bagi Allah dengan hanya menggiringkan sebahagian dari tanah gunung itu longsor ke bawah, memendam mereka. Sumatera Barat ada kasus bukan sekedar longsor, tapi amblas dan kemudian ditimpa tanah longsoran lagi, sehingga kampung itu rata dengan tanah. Apa susahnya bagi Allah? Itu ayat Allah. Ya, itu ayat Allah. Nah, jadi jangan memahaminya ayat wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Ayat-ayat di sini bisa diterjemahkan kepada Al-Qur'an. Tapi yang paling penting bahwa semua alam ini adalah bahagian dari ayat Allah. Bumi ini kabarnya, semesta ini kabarnya dia mengembang, terus mengalami proses pengembangan. Sampai pada satu titik dia akan kehilangan gaya gravitasinya masing-masing. Saat itulah peristiwa itu secara ilmiah. Tapi teori ilmiahnya bahwa ternyata bumi kita sendiri pun mengalami proses pengembangan terus. Padahal inti bumi ini adalah magma, lapisan atau inti api. Yang kalau dia keluar, maka sebenarnya dia akan memuncratkan api panas keluar. Dan itu yang dibilangkan dalam Al-Quran, bahwa muncratlah api dari tanah, kemudian menggeloralah kemudian air lautan, menghantam semua siapa saja yang ada di daratan. Ya Allah, nggak kebayanglah seperti apa peristiwa kiamat itu nanti. Itu ayat Allah. Pemimpin-pemimpin zalim, dia muncul dari mana? Nah, ini mohon maaf, saya cerita pemimpin zalim. Saya kemarin ada menulis judulnya Tipuan Gaya Baru. Rupanya masuk ke Piungan. Saya nggak pernah tahu itu Piungan, rupanya ambil tulisan ya Facebook bagus, dia ambil. Saya lihat begini, di Indonesia ini sekarang kita ngalami posisi seperti ada orang, saya ada lihat satu video bagus tentang seorang perempuan yang parkirkan mobil di pelataran parkir. Saya tidak tahu pelataran parkir mana karena dari CCTV apanya.
Jadi orang datang, kemudian menaruhkan beberapa kaleng-kaleng kosong, diikatnya pakai tali di belakang mobil orang itu. Habis sudah diikatkannya, dia pun pergi. Nah begitu yang punya mobil datang, kan dia masuk, hidupkan mobil, jalan. Begitu jalan kan kedengaran lah ini, keruntang keruntung di belakang. Si yang punya mobil terus berhenti. Secara refleks biasanya buka pintu langsung tengok ke belakang. Begitu langsung tengok ke belakang, ini orang yang berondok langsung lari masuk ke dalam mobil dan larikan mobil. Saya tersentak lihat ini, saya tulislah kalimat itu. Sepertinya kayak beginilah nasib kita di Indonesia. Ahok itu disuruh kayak Kaleng Rombeng itu. Nabi saja tidak bisa tutup prostitusi. Kalau dia hidup sekarang, dia mimpin Jakarta, dia tidak bisa tutup pelacuran. Itu Ahok kafir yang gak pernah belajar Islam itu ngomong Nabi kita. Apa gak panas kita dengar? Terakhir ributlah kita satu Indonesia, Kaleng Rombeng ini. Kita lupa sebenarnya fokus kita bukan Kaleng Rombeng ini. Maka saya baru sadar, maka Ahok itu berulang kali nyinggung perasaan kita. Walaupun dia gubernur Jakarta, tapi kita tersinggung di sini. Dan kenapa kita tersinggung? Karena berita dia ngomong di-upload di-broadcast ke seluruh media untuk semua orang Indonesia dengar. Coba kasih tahu sama saya ada orang yang mabuk minum bir. Nah, dia bilang ini Muhammadiyah ini apa, ini kelompok garis keras. Nah, buat orang marah. Setelah kita marah, kan isunya lari ke dia semua. Terus apa? Rupanya infrastruktur kita sudah dijual sama Cina, sabu bersih. Sebahagian sama Iran. Jadi sekarang dua negara yang banyak mengambil proyek dari Indonesia, Cina satu, Syiah satu, Iran. Makanya Iran sekarang udah berani terang-terangan. Waktu KAA kemarin mereka teriak-teriak tutup kedubes Saudi Arabia. Apa urusan mereka? Kenapa mereka marah? Karena Saudi Arabia ngantam Syiah Houthi di Yaman. Baru ya Allah, begini rupanya. Makanya hati-hati kita kalau ada kafir teriak-teriak untuk nyibuin agama kita, ini pasti ada ibarat istilahnya dia ngeributin kita di dapur, dia nguras isi ruang tamu kita. Begitu kita ke muka sudah hilang semuanya. Oh, ini udah dibeli sianu, ini udah diambil sianu, ini udah dibeli sianu, udah bacaan mereka. Itu bahayanya itu. Ya. Nah jadi itu apa? Itu ayat Allah juga itu. Pemimpin bodoh, pemimpin zalim ini ayat Allah juga. Kenapa? Karena orang berimannya lemah. Kenapa lemah? Karena mereka mengidap penyakit. Apa penyakit mereka? Mereka rajin sholat tapi mimpinya kaya. Bukan masuk surga. Gimana anak ibu sekarang? Oh dia udah jadi wali kota, sukses lah ibu. Apa rupanya hebatnya jadi wali kota? Cobalah bayangkan kepada akhirat bahwa jadi wali kota tidak akan masuk surga dia kecuali semua rakyat di Medan itu menjadi saksi kepada Allah atas kepemimpinan. Enak enggak itu? Berat kali itu. Cuma sekarang orang menganggap itu kemuliaan, dikejar orang. Nabi sudah ingatkan sama kita tentang pemimpin Ruwaibidah. Sahabat tanya, ya Rasul, apa itu Ruwaibidah? Orang bodoh ngurusin masalah umat. Itu banyak sekarang. Dia nggak ngerti, tapi dia yang ngurusin. Dia yang bicara tentang masalah segala masalah. Begitu nanti ditanya, Pak ini salah. Oh iya, saya nggak tahu, saya cuma tanda tangan. Jadi Bapak nggak baca? Nah, nggak bisa. Ya namanya juga kita kan banyak yang mau tanda tangan. Itu bukan urusan saya, itu si Ano itu. Kenapa diblokir? Yang blokir kan bukan kami, kata BNPT. Yang blokir kan Kementerian Kominfo. Kominfo tanya kenapa Bapak blokir? Atas permintaan dari BNPT. Jadi mereka ini saling mengadu, saling menyalahkan satu sama lain. Itu juga bahagian dari ayat Allah yang kita harus belajar. Saya logikanya begini aja. Tidak mungkin orang bodoh memimpin orang pintar, kecuali orang pintarnya pun memang bodoh itu. Tidak mungkin kita dipimpin oleh orang-orang yang zalim, kecuali kezaliman sudah menjadi kebiasaan kita. Pasti. Itu sunnatullah kalau saya bilang. Ketiga, tawakal kepada Allah. Tawakal ini apa? Tawakal ini berdayakan semua apa yang memang bisa dan kau punya tentang itu. Kemudian jangan putus hubunganmu dari Allah. Kalau sakit, berobat. Itu urusan kerjamu, berobat, menyembuhkan Allah. Jadi kalau berobat itu optimal sampai batas tidak mampu.
Pak Ustadz, ini bukan tidak mampu, ada solusi lain, tapi memang Allah tidak suka. Jangan kerjakan. Kalau sudah berhenti pada tingkat kita tidak tahu lagi apa yang kita buat, minta sama Allah. Kalau bicara obat, air putih ini bisa jadi obat, tapi bukan air putihnya yang obatnya, bukan penyembuhnya, dia hanya obat. Penyembuh itu dari Allah. Obat apa yang kemudian akan bisa menyembuhkan? Obat yang di dalamnya ada tawakal kepada Allah. Malangnya akhlak tawakal au mutawakkilin ini tidak hidup sama kita. Kita ini sekarang semua ceritanya kan duit. Anak sekolah cerita duit. Pak, anak sekolah apa rupanya? Coba carikan sama saya, apa duit bisa membuat anak ini jadi anak baik? Kita punya iman, kita punya akhlak, kita bisa punya anak baik. Kalau kita cuma punya duit, kita bisa punya anak rusak. Allah memerintahkan kita untuk tidak menyuruh kita untuk jangan mewariskan kepada anak kita warisan yang buruk dalam bentuk misalnya ini tadi hanya warisan harta, hanya warisan merasa hebat karena bapak mereka dulu sih, nggak ada urusan. Nggak ada orang tua kaya bisa buat anak jadi hafiz Quran karena sebab kayanya orang tua, tidak. Tapi karena pedulinya orang tua terhadap anaknya, agar anaknya bisa jadi anak baik. Oke lah, kekayaan luar biasa, nanti kalau sudah meninggal lewat anaknya dikubur, apa kira-kira yang dibutuhkan oleh orang tua yang sudah mati itu terhadap anaknya? Dia tidak butuh kekayaan anaknya, dia butuh doa dari anaknya. Untuk bisa membuat anak mendoakan orang tua, itu tidak bisa cuma sekedar menyekolahkannya ke sana kemari. Tapi kita punya hubungan batin sebagai ayah mukmin dengan anak mukmin. Begitupun kita punya contoh, ada nabi yang dia punya hubungan bagus sama anaknya, tapi anaknya durhaka kepada Allah. Apa faktornya? Bisa jadi faktor lingkungan, faktor pertemanan. Maka jangan kita, karena sekarang begini saja, Ustadz bisa kenal saya, misalnya kata beliaunya. Baik, saya bisa mengenalimu, tapi coba ceritakan semua akhlak teman-teman dekatmu. Maka seorang tidak akan jauh dari teman dekatnya. Jadi tinggal begitu saja sebenarnya. Oke, saya bisa tahu siapa Anda, tapi coba ceritakan 4 orang yang menurut Anda paling dekat dengan Anda, dan menurut Anda dengan keyakinan bahwa Allah tahu isi hati Anda, maka coba ceritakan seperti apa akhlaknya. Jawabannya, maka akhlakmu tidak jauh beda dari mereka. Karena seorang tidak mungkin berteman kecuali dengan orang yang sama tingkahnya dengan dia. Kecuali dakwah. Kalau dakwah kita tak boleh maki orang. Walaupun saya sudah bilang Ahok tadi kayak begitu, saya terus terang itu udah layak itu diberhentikan jadi gubernur. Wajib hukumnya itu umat Islam turunkan dia jadi gubernur. Cuma Ahok itu juga perlu didakwahi. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu apa kurangnya? Coba carikan kejahatan apa yang belum pernah dia buat. Anak bayi dia bunuhin. Bukan cuma sekedar bunuhin anak bayi, ngaku Tuhan malah dia. Tapi Allah masih dakwahi dia dengan mengirimkan Musa kepadanya, dan tak boleh dengan kalimat kasar. Jadi kalau dibilang wajib turunkan, bukan kemudian bawa parang, bawa segalanya, tapi semua cara yang konstitusional. Dan kemudian kita harus tunjukkan bahwa kita punya izzah. Hari ini kita nggak punya izzah. Izzah kita itu kan karena sebab kita beriman kepada Allah. Nah sekarang di situ pula masalah besar kita. Ya, nah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, baru kemudian secara operasional seorang mukmin itu iqamus salat. Ya, mereka itu mendirikan salat. Alladzina yuqimunas salat, maknanya tidak ada yang memberhentikan dia untuk salat di suhu seperti apapun hidup dia. Jadi kalau sedang susah, makin salatnya makin kuat. Karena seorang mukmin, salat itu adalah tali yang menghubungkan dia. Seperti kita sedang hanyut di sungai, salat itu seperti tali yang akan menyelamatkan kita. Itulah kenapa Allah membuka hubungan komunikasi langsung sama kita dalam bentuk salat. Karena dia tidak mau kita ini tersesat, dia tidak mau kita ini hanyut dalam kehidupan dunia. Maka setiap ada masalah paling utama, Rasul itu memperbanyak salat. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Ya, waktu sakit kita bukan makin berhenti sholat, kita harus rajin sholat. Waktu susah harus makin banyak sholat. Karena dengan sholat kita seperti mau jatuh tapi berpegangan kepada tali yang kuat dan menghubungkan kita langsung kepada pemilik semesta raya. Maka mohon maaf, ini agak sedikit ke fikih, tapi saya tidak sedang membahas fikih dan gak usah dipanjangin nanti.
Kemarin juga ada pertanyaan sama saya tentang apakah seorang yang bertobat harus mengqadha salatnya? Ya, saya jawab bahwa taubatmu sebenarnya sudah menutup semua kesalahanmu jika kau lakukan itu dengan taubatan nasuha. Kedua, salat itu adalah amal ibadah adaan, bukan qadhaan. Adaan itu artinya dia adalah salat yang harus dikerjakan di waktunya. Zuhur hari ini tidak bisa diganti dengan zuhur yang besok. Tidak bisa. Itulah kenapa orang yang sakit separah apapun dia tidak boleh berhenti salat. Tapi Pak Ustadz dia sedang tidak bisa, dia sedang tidak sadar. Waktu sadar nanti ingatkan sama dia ada sekian waktu salat tertinggal, suruh dia kerjakan. Kenapa? Orang tidur bangunnya waktunya. Orang pingsan pas dia sadar waktu salatnya. Orang lupa, kapan waktu saya seumur hidup saya pernah lupa sholat. Artinya belum sholat. Teringatnya malam berikutnya. Jadi waktu itu saya belum sholat isya. Pada saat saya baring di atas tempat tidur, saya teringat sepertinya semalam saya tidak ada sholat isya. Saya rewind. Benar memang saya tidak sholat isya kemarin. Tapi betul-betul lupa. Itu kena faktor kebiasaan sholatnya di jam tertentu, kelewatan di jam itu, perasaannya sudah. Tapi teringat besok malamnya. Setelah betul yakin ingat, bangkit, ambil wudhu, sholat isya. Sholatnya itu apa namanya? Qadhaan? Tidak, itu adaan. Karena apa yang membuat saya tidak sholat adalah lupa. Orang lupa tidak bisa dipaksa secara hukum. Kecuali ada orang tahu yang kemudian mengingatkan Anda belum sholat. Oke, jadi kemudian apalagi alasannya, yaitu orang sakit dia tidak bisa, nggak ada afwiyah, itu nggak apa-apa lah dia sakit, nggak apa-apa dia nggak usah sholat, nggak ada. Lain halnya puasa, puasa bisa kalau sakit udah nggak usah puasa. Jadi nanti ganti di, kalau sholat nggak ada. Aisyah radhiyallahu anha juga bilang bahwa kami tak disuruh untuk mengqadha, kami disuruh untuk mengqadha salat maksudnya, tapi kami disuruh hanya untuk mengqadha puasa. Karena memang salat itu tidak punya waktu. Kalau sudah lewatlah. Jadi bagaimana cara supaya saya minta ampun? Minta ampunlah kepada Allah. Kemudian boleh nggak kalau saya ganti salatnya? Hafal, ingat berapa jumlah salat yang ketinggalan rupanya? Enggak. Nah, kalau gitu silahkan melakukan itu sebagai bahagian dari pertobatanmu kepada Allah, tapi jangan pernah menganggap bahwa memang wajib untuk melakukan itu. Saya pikir itu. Jamaah yang mulia, ini mudah-mudahan menjadi catatan kita, dan insya Allah mudah-mudahan penyampaian saya ini juga menandakan suasana hati saya. Ya, lompat sana, lompat sini. Saya merasa seperti itu tadi, lompat sana, lompat sini. Dan saya juga mohon doa dari kita semua untuk kesembuhan orang tua saya yang mungkin kalau saya bilang sedang terkejut gitu. Jadi kemarin beliau diberikan janji untuk bisa berangkat umroh. Rencana bulan ini lah berangkat, nanti akhir bulan ini. Mungkin kena faktor, kalau saya bilang juga itu. Jadi pikirannya apa semua, sehingga akhirnya beliau ya sakit sekarang. Nah, jadi saya mohon kalau memang rezekinya baik, beliau bisa berangkat bulan ini. Kalau tidak ya mungkin habis musim haji depan, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.